dalam menjalankan tugas selaku petugas rahmatan lil alamin, menghayu-hayu banyak sekali ranjau-ranjau kehidupan terlena, kurang bisa mematuhi tugas sebagai penerus khalifah. Rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Padepokan Tirta Sirot Asifa di Ciburia, Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Bogor Barat, Indonesia. Kita berterima kasih kepada penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh kehidupan di alam jagat raya ini. Dalam kehidupan, semua orang mencari sesuatu yang dianggap sebagai kesenangan, kebahagiaan, tujuan daripada kehidupannya. Padahal kalau kita mengetahui tujuan kehidupan itu hanya satu. Ketika masih ada jasad yang bisa digunakan untuk beraktivitas di alam jagat raya ini, dimanapun berada, tugasnya cuma satu. Bagaimana kita selaku pelaku, pemimpin, penerus perjuangan untuk kebaikan atau menghayu-hayuni bawono rahmatan lil alamin. Tujuannya hanya itu, gak ada yang lain. Dalam menjalankan tugas selaku petugas rahmatan lil alamin, menghayu-hayu banyak sekali ranjau-ranjau kehidupan, kesenangan yang mengikuti ego dan hawa nafsu, hingga terjebak, terlena, kurang bisa mematuhi tugas sebagai penerus khalifah, pejuang sebagai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat seluruh alam. Akhirnya menempuh jalan-jalan yang sesuai dengan keinginan ego dan hawa nafsu. Dalam kehidupan, kita harus selalu menjaga supaya tidak mengikuti ego dan hawa nafsu berlebihan. Karena ego dan hawa nafsu itu nggak mungkin dihilangkan. Ego dan hawa nafsu itu perangkat, fasilitas. Kalau di HP itu fitur.
perangkat yang ada di dalam diri manusia. Jadi nggak akan bisa hilang. Bisanya hanya dikendalikan. Cara mengendalikan dengan apa? Dengan kesadaran. Tanpa kita berkesadaran, sampai kapanpun kita tidak akan bisa. Tidak akan bisa untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita selaku pemimpin, selaku khalifah, selaku penerus kehendak Allah, ini kadang-kadang terbelenggu oleh ego dan hawa nafsu. Kalau terlalu jauh, kita untuk kembalinya sangat sulit. Akhirnya ketika jasad, casing ini sudah tidak bisa dipertahankan karena masanya sudah selesai. Kan kalau casing ini ada waktunya, ada masanya. Ada selesainya, ada expire-nya. Tapi kalau jiwa kita itu nggak ada expire-nya. Bersyukurlah kalau kita bisa, casing sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah selesai tugasnya menjadi sarana sang jiwa, itu bisa kembali ke asal. Tapi kita tidak bisa kembali ke asal karena masih terbelenggu melekat kepada dunianya, yaitu terlena, kurang bisa mengendalikan ego dan hawa nafsunya. Terjebaklah di situ. Jadi kalau pengen kita bisa mengendalikan hanya satu caranya, yaitu berkesadaran. Kalau berkesadaran ini cara prosesnya dari mana? Kita nomor satu sadar hidup dulu. Sadar hidup, kehidupan itu ada di nafas kita. Jadi kita harus sadar nafas. Dengan sadar nafas, kita mendapatkan keuntungan, kemudahan untuk menjadi khalifah. Dengan kita sadar nafas, olah nafas, faham nafas, kita bisa menjaga jasad kita ini tetap sehat. Makanya kasus daripada yang musafir di Ciburial, ya kita sebut aja namanya Kang siapa kemarin tuh? Pak Effendi. Beliau sangat luar biasa kalau ngikutin meditasi. Sepertinya kita lihat cukup antusias. Karena momen-momen meditasi dia nggak lewatkan. Selalu ikut. Dalam suatu saat dia diuji oleh ketegangan, kejengkelan, kepedihan, kepiluan dalam kehidupannya, perjalanan kehidupannya. Mengalamilah guncangan, tekanan darah tinggi sampai melampaui batas maksimal toleransi jasadnya. Akhirnya terjadilah stroke. Nah, stroke ini juga semua yang tinggal, yang berada di Padepokan sangat bersinergi bagaimana caranya menyelamatkan Pak Effendi ini. Karena masing-masing sudah merasakan bagian daripada kehidupan di Padepokan. Kita anjurkan deh bawa ke rumah sakit karena kita selaku orang tua asuh yang mengasuh seluruh penghuni
yang tinggal di padepokan, ini semua bagian daripada keluarga kita. Juga ke rumah sakit dulu, karena bagaimanapun dia juga punya keluarga inti yang dari mana asalnya berada. Kita nggak bisa, diobatin aja di Ciburian, nggak bisa tanpa persetujuan dari keluarganya. Dan juga kadang kalau kita obatin sendiri, itu juga belum tentu mereka akan legowo menerima. Nah, kita giringlah ke puskesmas dirujuk ke rumah sakit ini dirujuk hingga ketemulah rumah sakit yang mau menerima dan dalam proses. Kemudian kita usahakan keluarganya hadir. Setelah keluarganya hadir, nah kita serah terima bahwa kita serahkan sepenuhnya kepada keluarganya yang berhak untuk merawat dengan kasih sayang keluarga, kemungkinan cepat bisa sembuh. Nah, sekarang yang kita bahas, kenapa pelaku meditasi kok masih kena serangan, tekan darahnya naik, terus dia juga mengalami stroke. Permasalahannya ini sudah jelas bahwa si pelaku olah nafas ini, meditasi ini belum paham, belum mengerti, belum menyadari sang nafas itu sendiri. Bagi spiritual itu kecil untuk menderita penyakit terutama stroke, karena oksigen akan meliputi semua aliran darah kita. Sedangkan stroke itu oksigen kurang lancar ke otak. Akhirnya konslet karena kekurangan oksigen, karena ada penyempitan saraf otak. Ya akhirnya yang belum bisa mengantisipasi kerusakan jaringan tubuhnya. Seandainya dia itu udah bisa memahami bagaimana olah nafas yang benar, nggak mungkin.